Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian tafsir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membaca surat At-Thalaq juz 28 pada ayat pertama sampai ayat ketiga. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan, bacaan Al-Quran dan terjemahannya. Namun di dalam kesempatan yang mulia ini saya juga akan mengutip keterangan tafsir dari kitab At-Tafsirul Wadih Al-Muyassar karangan Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni sebagai keterangan yang ringkas dan padat. Sedangkan yang tadi dibaca adalah terjemahan dari Departemen Agama tahun sudah lampau ya, sudah beberapa tahun yang lampau. Luar biasa terjemahannya. Di sini diberi judul beberapa ketentuan tentang tolak dan iddah, tolak atau cerai. Jadi begini, ini tolak atau cerai itu adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuatu pekerjaan yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu tidak senang kalau melihat suami istri sampai cerai begitu. Ya. Dikatakan abghadul halal ilallahi at-thalaq. Sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tapi hal itu halal, boleh dilakukan, yaitu adalah tolak, cerai. Karena cerai itu tidak disukai oleh Allah tapi hukumnya halal, maka oleh Allah SWT diberi peraturan-peraturan. Diberi peraturan ya. Mungkin kalau saya gambarkan, ya, tidak menyamakan Al-Quran dengan sesuatu yang duniawi bukan, tapi lebih mudah barangkali ya. Contoh begini, seorang bapak mempunyai anak laki-laki, ya, sudah remaja. Si bapak ini kurang senang dengan dunia bola, ya, tidak senang dengan dunia bola. Senangnya ini pertanian, jadi tani lah misalnya ya, bapaknya ini. Sedangkan anaknya anak remaja. Anak remaja pada umumnya laki-laki suka main bola, ya. Oh, ternyata anaknya ini bakat main bola. Kemudian si anak ini pamit sama bapaknya, ya. Pak, saya kepingin ikut lomba main bola, Pak. Ya, bapaknya kurang senang. Bapaknya bilang, sebenarnya saya itu tidak senang nak kamu itu main bola, tapi ya gimana lagi? Ya, kamu boleh main bola dengan syarat. Nah, inilah. Kamu boleh main bola dengan syarat. Misalnya apa? Syaratnya misalnya diberi, kamu boleh main bola tapi tidak boleh keluar dari kampung misalnya. Ya, tidak boleh ikut antar kecamatan atau apa, tidak boleh. Kalau di kampung kamu boleh. Ya. Soalnya bapak tidak seneng kamu main bola itu. Sukanya bapak lihat kamu itu ya ke sawah sana lo ya. Macul di sawah lo. Itu kan namanya sesuatu yang boleh sama bapaknya, tapi kurang seneng bapaknya ini. Karena kalau main bola dia bisa bantu tanam padi di sawah misalnya. Jelas ya, ini gambarannya. Maka biasanya kalau hal demikian ini pasti ada aturan-aturan jadinya. Beda kalau sesuatu itu yang disenangi sama-sama ini ya, disenangi sama-sama. Misalnya bapaknya seorang petani, kok anaknya ini rajin ya ke sawah. Ya dah, rajin sekali. Nah, umumnya orang ke sawah itu kalau mulai pagi sampai zuhur istirahat, bisa. Mungkin sore hari sebut sajalah badal asar sampai menjelang maghrib
nengok-nengok gitu ya, mungkin ya. Wah, ini anaknya nih rajin. Apalagi kalau musim hama tikus ini. Maka anaknya ini bilang, "Pak, saya nanti malam mau tidur di sawah deh." Oh, udah apa-apa, disangui sama bapaknya, ya dah. Sangui senter, sangui makanan ini dan itu. Kenapa? Sama-sama senang. Jadi sampai tidak ada aturan, tidak ada syarat-syarat tertentu. Boleh, yang penting kamu membantu. Itu umumnya. Jelas ya? Nah, ini saya gambaran lebih mudah ya. Tolak atau cerai itu sesuatu yang boleh oleh Allah SWT, boleh dihalalkan, tapi kurang disenangi. Jelas ya? Karena itu tolak ada aturan-aturannya. Nah, ya? Di antara aturan yaitu ada namanya tolak ar-raj'i. Ar-raj'i itu tolak yang masih boleh dirujuk, yaitu tolak 1 dan tolak 2, atau cerai 1 dan cerai 2, ya. Kemudian yang paling tidak disukai oleh Allah SWT adalah talak 3. Jadi kalau ada lelaki nih ya, ada seorang suami lah punya istri, sejahat apapun istri, karena sudah menjadi tanggung jawabnya suami, ya, maka tidak layak kalau terpaksa si suami itu menceraikan istri, langsung mengatakan kamu talak 3, cerai 3. Ini namanya suami yang juga tidak punya adab sopan santun. Walaupun istrinya itu sudah muakal ya. Kecuali kalau istrinya pindah agama lain ya. Tapi istrinya itu nakal misalnya. Ya, tukang nyolong duitnya suami misalnya ini ya, naudzubillah min dzalik. Bahkan ini kalau istrinya ini ya suka goda laki-laki lain ya, maka selayaknya suami itu tidak langsung mencetuskan atau ketok palu yang memutuskan kamu cerai 3. Ini namanya suami atau seorang laki-laki yang kurang mempunyai adab sopan santun, begitu ya. Karena itu diberi aturan oleh Allah SWT, boleh cerai tapi dengan syarat. Syarat pertama, kalau kamu lelaki yang baik, kamu suami yang bertanggung jawab, kalau terpaksa istrimu harus kamu cerai, maka cerailah dengan cerai 1, begitu ya. Cerai 1 misalnya, itu pun ada syaratnya lagi. Cerai itu tidak setiap saat kamu marah langsung cerai, bak begitu. Kalau terpaksa harus mencerai istrinya, terpaksa ya karena suatu sebab, maka dicerainya itu tatkala si istri maaf tidak dalam keadaan haid, artinya dalam keadaan suci, begitu ya. Bahkan dulu sebelum kita masuk pada tafsirnya ya, dulu putra Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar, insyaallah yang minggu yang kemarin juga saya sampaikan juga ya. Itu begini, suatu saat ya karena suatu sebab itu terpaksa Sayyidina Abdullah bin Umar itu mencerai istrinya ya. Kemudian melapor pada ayahnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, masih belum jadi khalifah, Nabi masih ada. Kemudian setelah ditanya, ternyata Sayyidina Abdullah mengatakan, ya istriku aku cerai. Yang ringkas ceritanya, dia dalam keadaan haid. Kemudian Sayyidina Umar, kalau orang sekarang mengatakan galau ya, susah gitu ya. Kemudian Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, konsultasi dan mengatakan, ya Rasulullah, anakku Abdullah mencerai istrinya, tapi istrinya dalam keadaan haid. Bagaimana itu? Maka Rasulullah langsung perintah kepada Sayyidina Umar, katakan kepada anakmu agar merujuk sekarang juga. Ya. Jadi apa? Kalau orang mencerai istri dan istrinya dalam keadaan haid, namanya tolak bid'ah, tidak bagus. Ini yang dilarang, sudah tidak disukai oleh Allah, melanggar aturan lagi, begitu maksudnya. Ya. Itu dalam tataran ini sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian pada akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar merujuk istrinya, kemudian sampai ditunggu masa suci ya. Masa suci
yang ringkas cerita karena itu sudah iddah, sudah pernah dicerai, maka ditunggu lagi sampai 3 kali sucian ya, tanda kurung, atau juga 3 kali haitan di dalam beberapa pendapat ya. Ini keterangan di dalam kitab fikih diterangkan, tapi yang saya tidak akan menerangkan fikihnya itu, tapi itulah aturan main di dalam urusan suami istri. Ya, baik kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna fa'ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. Hai Nabi, walaupun ini firman Allah untuk Nabi tapi juga untuk umat Islam ya. Hai Nabi Muhammad dan umatmu, itu maksudnya ya. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang dapat atau menghadapi iddahnya yang wajar. Jadi mencerai istri itu tidak sembarangan ya. Antara lain juga kalau dia di dalam masa iddah itu tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya ya. Jadi masih dalam naungan suami, kewajiban suami. Ini namanya masa penyesuaian, adaptasi ya dah. Nah, seorang perempuan yang dicerai itu harus diberi tenggang waktu untuk iddah ya. Nah ini kurang lebih iddahnya itu hitungan bulan, kurang lebih 3 bulan ya. Nah, ini untuk apa? Untuk menyesuaikan diri. Itu satu, adaptasi. Yang kedua juga untuk bila mana sang suami tatkala melihat istrinya ini dicerai terus termenung, susah istrinya, kemudian istrinya ini minta tobat-tobat ya, artinya minta maaf dengan sungguh-sungguh, maka diharapkan dalam masa iddah itu suami mau merujuknya karena rahmah ya, karena sudah rahmah ya. Jadi orang menikah itu kan ada apa namanya, sakinah, mawaddah, warahmah kan gitu ya. Kalau sakinah itu ya tentram. Biasanya orang masih baru menikah itu yang masih merasakan sakinah ya. Sakinah itu senang terus, laki-lakinya senang ya. Tapi dibangun oleh kekuatan mawaddah. Ya, sakinahnya karena sebab mawaddah. Mawaddah itu cinta. Ya, mawaddah itu cinta, itu kemanten-kemanten baru setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tuh. Tapi kalau seperti saya dan bapak-bapak ini ya yang sepuh-sepuh ini, biasanya umumnya sakinah itu tidak dibangun karena cinta. Ya bukan berarti tidak mencintai istri. Mungkin mulut kita mengatakan istri yang tercinta gitu. Tapi hakikatnya biasanya itu yang ada adalah rahmah. Sayang, kasihan. Ya dah, kasihan. Apalagi sudah punya anak. Mawaddah itu jatuhnya ke anak. Ya, jatuhnya ke anak, bukan kepada istri. Nah, bukti begini, bukti ini ya yang umum terjadi ya. Misalnya ini, kalau kita punya anak minta duit misalnya, terpaksa kita ngasih nih karena kita cinta pada anak kita. Wah, kan berlebih-lebihan kadang-kadang ya, berlebih-lebihan. Beda kalau istri ini yang minta, misalnya minta, Pak, belonjone habis Pak. Wis dikei kok habis ya ini, ya dah. Walaupun dikasih nih. Walaupun minta misalnya wong ini perkiraan setiap bulan dikasih 1 juta misalnya ya. Setiap bulan 1 juta. Kalau anaknya enggak dikasih sekolah ya, sebut saja lah 200 misalnya ya untuk keperluan sekolah. Kemudian anaknya minta, "Pak, belikan buku, Pak." Gitu ya. Oh iya ya, aku kasih. Karena rasa cinta. Ya, dikasih. Tapi kalau istri 1 juta 1 bulan habis. Misalnya ini ya, padahal biasanya ini 1 bulan cukup. Orang, Pak, ini kebetulan ada apa? Ini gasnya habis gini. Loh, kan sudah kemarin dikasih 1 juta. Kok minta lagi? Ya dah. Itu kebiasaan. Karena cinta sudah berkurang, cinta sudah kepada anak. Nah, tapi kenapa kadang-kadang suami istri ini maaf sampai kakek nenek masih tetap menjadi suami istri. Ya dah. Ini kadang-kadang bukan cintanya yang jalan. Yang jalan adalah rahmahnya. Paham ya? Nah, di sanalah letak orang cerai diberi iddah
Karena orang cerai biasanya itu ya, yang dipergunakan logika bukan logika cinta, mawaddah, tapi diharapkan rahmahnya yang berjalan. Maka tatkala ada masa iddah, maka lihat, waduh, istrinya nangis terus, ya dah. Ini diharapkan si suami mempunyai rasa rahmah, kemudian mau merujuk ulang. Karena apa? Merujuk itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Baik ya? Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah. Wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum. Ya. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Maksudnya ya iddah itu harus dilakukan, dan kita harus tetap tidak boleh membiarkan istri yang dicerai itu kemudian sebarangan, ya. Maka dia tetap harus dijaga, kan gitu ya. Itu karena kewajiban. Suka tidak suka kita itu adalah kewajiban, begitu ya. Contoh suka tidak suka itu tetap kewajiban, seperti kita punya anak, ya. Anak itu ya namanya kewajiban kita. Nakal-nakalnya anak adalah anak kita, maka kita mempunyai kewajiban. Yang susah kan bertetangga biasanya. Ini umum nih ya. Misalnya saya punya anak, saya punya tetangga, anak saya nakal, kan gitu ya. Tetangga ini, bencinya sama anak saya ini sudah setengah mati karena anak saya ini wakal pol sudah ya, wakal pol. Bahkan bila perlu ini si tetangga ini ngajak orang sak kampung musuhi anak saya, saking nakalnya anak saya misalnya itu ya. Pokok tukang bikin onar di kampung. Sampai bila perlu ini tetangga itu kalau bisa ngeroyok anak saya, kasarnya begitu. Tapi gimana saya sebagai ayah? Umumnya gimana? Ya tetap saja. Ya kamu memang nakal, kamu ini anakku. Gimana lagi? Ini adalah kewajiban, ya dah. Betul? Wah, itu yang terjadi. Jadi kewajiban ya, kadang-kadang kewajiban itu yang mengalahkan segala sesuatu. Ini anak dikeroyok orang kampung, mau tidak mau pulangnya kepada kita, kepada bapaknya, ya terpaksa dirangkul kan gitu kan. Ya dah. Inilah adalah suatu kewajiban sebagai seorang bapak yang bijaksana, begitu ya. Demikian juga sebagai seorang suami, suka tidak suka kepada istri yang sudah pernah dinikahi dan pernah diminta baik-baik kepada keluarganya, kan gitu kan, kepada orang tuanya atau kepada mertua kita, itu kan dulu diminta baik-baik, kan begitu. Kalau kebetulan tidak cocok karena suatu sebab, ya jangan kemudian dilempar begitu saja, tidak begitu. Namanya lelaki yang tidak tanggung jawab, walaupun lelaki soleh, ya, ahli masjid, tapi andai kata terjadi perceraian, kok tiba-tiba dilempar begitu saja, dibiarkan, ini namanya lelaki suami yang tidak bertanggung jawab. Maka harus tetap dia tatkala masa iddah diperlakukan seperti istri. Bedanya ya tidak dikumpuli, begitu bedanya. Tetap diberi belanja, kemudian dipulangkan, kasarnya itu ya diantarkan. Bukan kamu pulang doser, tidak begitu. Suami yang tukang ngusir istri ini suami yang tidak bertanggung jawab. Jelas ya, tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suaminya yang benar ini. Ya dah. Karena dulu waktu meminta istri dalam keadaan dengan baik-baik. Andai kata tidak cocok, maka hendaklah dikembalikan kepada keluarganya secara baik-baik. Begitu aturan dalam syariat. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yukhrijna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ya. Artinya janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahmu. Maksudnya rumah mereka ya rumah kita juga, ya kan? Atau kalau memang sudah dibikinkan rumah sendiri, ya kos-kosan misalnya, jangan diusir begitu ya. Rumah mereka itu ya di sini rumahnya suami juga, umumnya kan begitu ya. Setelah dicerai kan masih kumpul dengan suaminya. Apalagi biasanya orang bertengkar itu ya, bertengkar, wah nafsu, emosi, langsung kamu saya cerai. Itu kan masih satu rumah masnya, ya kan? Maka jangan diusir, begitu maksudnya. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, maksudnya ya rumah suaminya juga. Dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang-terangan. Ya. Nah, jadi kalau selagi pertengkaran pribadi
kasarnya sudah saling tidak mencintai, gitu ya. Bukan karena suatu perbuatan yang membahayakan. Karena ada kan si suami ini ahli musola, ahli pengajian, istri juga ahli majelis taklim, sama-sama ini, ya dah. Cuman aneh ini, suami istri sudah kalau ketemu ya seperti anjing dengan kucing gitu ya, tengkar terus. Mungkin ada demikian. Tapi kalau orang lain mengatakan suaminya ini orang soleh, karena ahli di masjid, ahli di musola ini ngajar rajin, ya dah. Sedangkan istrinya ini wanita solihah. Tapi subhanallah kalau pulang ke rumah selalu bertengkar sehingga terjadi perceraian. Mungkin ada kayak demikian. Ya. Nah, tapi kalau si istri itu memang melakukan pelanggaran syariat yang memang sudah tidak bisa tolerir lagi. Misalnya istrinya ini kata orang Jawa tiap hari misui ibu kita misalnya, mertuanya, tungkar terus, apalagi kalau bawa pisau dan segala macam, kan musim kayak gitu ya. Nah ini nggak bisa dibiarkan, maka ya terpaksa boleh dikeluarkan. Tapi jangan dikeluarkan diusir begitu saja, pulangkan kepada orang tuanya, begitu ya, semestinya begitu. Baik, illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, seperti betul-betul berbuat zina dengan orang lain, ya mungkin terjadi ya karena teman sekantor misalnya ketahuan. Karena ada saja begitu ya. Tapi kalau tidak bisa lagi disuruh tobat, tidak bisa lagi, ya maka boleh dikeluarkan. Tapi dengan cara yang baik tetap. Jangan sampai menjadi lelaki yang berkuasa, sudah berkuasa dia kan di rumahnya, kemudian berbuat yang tidak baik, ini yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah, demikianlah aturan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa orang yang melampaui hukum-hukum Allah, sungguh dia telah mendolimi diri sendiri alias tukang maksiat. Jadi walaupun ini orang soleh, laki-lakinya soleh ya, ahli di masjid, ahli pengajian ya, wah amal ibadahnya bagus, sedekahnya kemana-mana ya, haji mungkin sudah 15 kali barangkali ya, banyak. Tapi kalau tidak bisa memperlakukan istrinya, termasuk tatkala tolak, cerai, tidak bisa. Walaupun istrinya ini pengkhianat di rumah tangganya, kok dibuang begitu saja? Ya, dianggap seperti kucing misalnya. Wah, salah. Biarkan. Ini namanya laki-laki yang dzalama nafsah. Laki yang mendolimi diri sendiri alias dianggap fasik, tukang maksiat. Jadi kalau kamu tidak suka, sudah terpaksa tidak suka, harus cerai, balikan kepada orang tuanya karena dulu kamu memintanya dengan baik begitu ya. Wala tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Maksudnya dengan adanya iddah ya, mungkin Allah akan menggerakkan hatimu untuk merujuk ulang. Itu maksudnya ya. Sekarang kamu dalam keadaan marah, istrimu dalam keadaan marah, atau sebaliknya kamu tidak cinta dengan istrimu, istrimu benci sama kamu. Tapi begitu kamu jatuhkan talak satu, tapi kamu masih menghidupi dengan baik, memperlakukan dengan baik, barangkali saja Allah menggerakkan hatimu menjadi cinta lagi kepadanya dan istrimu menjadi tobat. Itu maksudnya ya, maksud ayat ini. Baik. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimush syahadata lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila mereka mendekati akhir iddah, itu istri sudah 3 kali quru ya. Quru itu ada yang mengatakan haitan, ada yang mengatakan sucian ya. Tapi kalau secara globalnya kurang lebih setelah 3 bulan begitu ya, hitungan hari kurang lebih ya. Tapi kalau hitungan haid ya harus haidnya
berapa lama, kan begitu kan ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i, insya Allah ada hitungan haidnya 3 kali, begitu ya. Maka haidnya kan berapa lama kan tidak bisa dikatakan bulan, begitu ya, berapa bulan. Tapi kalau hitungan lebih mudah per bulannya, umumnya adalah 3 bulan, sudah ya, umumnya 3 bulan. Ini lebih memudahkan untuk menerangkan ya, contoh-contoh. Kalau ditinggal mati itu 4 bulan ya. Kalau cerai itu sekitar 3 bulan. Tapi hitungan tepatnya adalah setelah 3 kali haidan. Karena haid itu namanya datang bulan, maka diperkira-kirakan adalah 3 bulan. Begitu maksudnya ya. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Maksudnya begini, rujuk ini ya, seorang yang mencerai istrinya, kalau mau rujuk, selagi masa iddahnya belum selesai, kalau saya hitung bulan lebih mudah ya, takribul faham ya. Andai kata 2 bulan, masih masa 2 bulan, kok kepingin rujuk, ya istri tobat, lakinya merasa sulit juga ini kalau gak ada istri, nyari lagi belum tentu mudah ini, begitu berpikir, kemudian jatuh cinta lagi, ingin rujuk. Maka rujuk itu sebenarnya cukup dengan kata-kata. Kalau bahasa Arabnya rojak tuki, ya, aku merujuk kamu. Dan itu selesai, menjadi suami istri lagi. Bahkan menurut sebagian ulama, tanpa mengatakan rojak tuki, aku merujukmu, tapi misalnya setelah 2 bulan istrinya diajak kumpul suami istri, itu sudah sah sebagai rujuk, sebagai syarat rujuk, walaupun lisannya tanpa mengucapkan kata-kata. Jadi kumpulnya suami istri yang sudah ditalak tadi itu, ini sudah dianggap sudah rujuk, begitu ya. Tapi ini kalau setelah 3 bulan selesai iddahnya, berarti bulan keempat misalnya, atau bulan ketiga setengah, ini gambarannya. Suami kepingin merujuk, ya, maka harus ada saksi, ya, ada saksi lagi, ya. Itu kalau setelah iddahnya selesai. Tapi kalau yang tidak, jadi itu sebenarnya cukup dengan lisan saja, rojak tuki. Cuman tetap dianjurkan, kalau ingin merujuk di masa iddah belum selesai, hendaklah mendatangkan saksi dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Untuk apa? Agar tidak terulang lagi kejadian semacam yang sudah terjadi kemarin, begitu maksudnya. Walaupun hanya mengajak kumpul saja sudah sah, tapi tetap diperintahkan untuk mendatangkan saksi, ya. Begitu kalau masa iddahnya belum selesai. Tapi kalau masa iddahnya sudah selesai, kok kepingin rujuk, ini yang namanya harus menikah ulang, diakadkan, tapi jatuhnya tetap talak 1. Selesai ya, harus talak 1. Paham ya? Sudah berjalan, kok ternyata di perjalanan terjadi lagi percekcokan, cerai lagi. Maka suami yang bijaksana tidak akan mengatakan tak cerai, sisa 2 sudah tak ambil semua, ada begitu. Ya, harus tetap didiskon itu. Harus jadi lelaki yang baik, harus mengatakan kamu tak cerai lagi, begitu. Jadi jatuhnya 2 dengan aturan seperti tadi. Ya, tetap aturannya seperti tadi. Andai kata belum masa iddah, maka cukup mengatakan rojak tuki. Ya. Nah, kalau misalnya
Setelah 2 rujuk lagi, kan tinggal 1 ini. Tinggal 1. Kok dilala gitu ya. Kok ternyata terpaksa harus cerai lagi. Begitu ya. Nah, cerai yang ketiga ini namanya talak 3, sudah tidak bisa dirujuk ulang. Paham? Atau seorang laki-laki bilang kepada suaminya, "Hei istriku," misalnya ya, "kamu tak talak 3." Ini langsung jatuh 3. Ya, tidak bisa dirujuk lagi. Boleh dirujuk asalkan si mantan istrinya menikah dengan orang laki-laki lain dan sudah pernah kumpul dengan suami barunya walaupun cuma sekali. Kemudian cerai, barulah boleh kembali ke suami yang pertama. Tapi kalau cuma lisan toh, ya kamu tak nikahkan ya, tak nikahkan, tapi tanpa ada kumpul dengan suami istri, maka tidak boleh rujuk kepada suami yang pertama. Itu begitu. Baik, kita lanjutkan. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maksudnya orang yang soleh. Ini pelajaran bagi orang-orang yang soleh ya. Nah, kadang-kadang suami istri itu tidak semuanya suaminya yang soleh, istrinya nakal, tidak begitu. Malah kebalik, kadang-kadang suaminya tidak pernah ibadah, istrinya solihah. Kadang-kadang begitu juga ada. Ya dah. Baik. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kalau orang itu ya niat menikahnya karena Allah, Allah biasanya memberikan banyak jalan keluar, solusi. Ya dah. Saya lanjutkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, yaitu Allah akan memberikan rezeki baginya dari sekira dia tidak menyangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Sungguhnya Allah itu akan menyampaikan atau melaksanakan urusan yang dikehendakinya, yang sudah dijanjikan akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, alias kalau kita ini segala sesuatunya didasari takwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan banyak solusi-solusi ya. Saya pernah bertamu kepada almarhum Kiai Hamid Baidowi Lasem ya. Itu luar biasa, beliau ini luar biasa, seperti orang tua saya sendiri. Saya diceritai sama beliau begini katanya, "Saya ini kalau tidak punya duit," katanya, kata beliau ini, "saya nggak pusing, saya tidak punya duit itu tidak pusing. Saya langsung saja sholat, kemudian ngambil tasbih, saya tidak keluar dari tempat mihrab, tempat sholat beliau ini, pengimaman lah dulu kita. Bus saya langsung saja baca istighfar yang banyak sampai ngantuk-ngantuk, latih ini, teruskan. Subhanallah, biasanya tidak lama ini. Ada aja tamu bawa duit itu ada aja katanya. Beliau jarang keluar. Kok bisa Kiai? Ya itulah kalau Allah memberikan makhraj solusi yang orang nggak ngerti dari mana itu tiba-tiba dapat. Lah buktinya katanya, saya ini tidak bekerja kata beliau. Saya tidak bekerja tapi ada aja orang ngasih itu ada aja. Kalau saya lagi banyak, kadang istighfar saya ini kurang. Tapi kalau saya tidak punya duit, istighfarnya jos. Itu biasanya rezekinya tambah jos kata beliau. Begitu. Nah, mudah-mudahan ini satu amalan beliau yang bisa kita amalkan ya. Kiai Hamid Baidowi Lasem almarhum ya. Ini sedikit pengalaman saya dengan beliau, diceritani sama beliau. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sekilas berkaitan dengan tafsir ayat ini. Tentu di dalam pengajian ini saya tidak membahas tentang fiqhut tolak ya, fikih tentang perceraian yang panjang lebar sudah dibahas dalam kitab fikih, tapi ini kita membaca tafsir yang kebetulan babnya bab tolak, sehingga saya bisa menyampaikan secara global. Barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma'akulakum wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.